Desa Notorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Gondang. Menurut sejarah, nama Notorejo dibuat oleh Demang Haji Abdul Fattah yang juga menjadi pemimpin pemerintahan desa sejak 1789. Nama Notorejo terbentuk dari perkembangan desa yang semakin ramai atau rejo dan penduduknya semakin tertata atau tinito. Maka dari penggalan dua istilah Jawa tersebutlah terbentuk nama Notorejo dan akhirnya ditetapkan sebagai nama desa. Tidak kalah seperti yang lainnya, Desa Notorejo juga memiliki banyak potensi yang patut dibanggakan dan dipamerkan ke seluruh Indonesia. Salah satu potensi yang paling mencolok di Desa Notorejo adalah UMKM Magot milik Bapak Agus. Sahabat Ragam udah pada tahu belum apa itu Magot? Kalau belum, mari bersama-sama kita belajar bareng. Desa Notorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Notorejo ini sangat banyak sekali macam UMKM. Salah satunya adalah UMKM Magot milik Bapak Agus. Mau tahu bagaimana sih proses magot dan apa sebenarnya magot itu? Yuk ikuti keseruan kita. Sahabat Ragam, magot adalah larva dari lalat Black Soldier Fly atau BSF yang memiliki nama latin Hermetia illucens. Sahabat, magot beberapa tahun belakangan cukup menjadi perhatian karena dinilai dapat mengurai sampah organik lebih cepat sehingga berpotensi besar untuk menjadi solusi penguraian sampah dan limbah rumah tangga. Sahabat Ragam, ayo kita belajar bersama tentang siklus hidup magot sejak larva sampai bernama magot. Magot berasal dari larva Black Soldier Fly atau yang biasa disebut lalat tentara hitam. Seekor lalat tentara hitam jenis betina dapat menghasilkan hingga 800 biji dalam satu kali bertelur. Wah, banyak banget ya sahabat. Telur-telur tadi baru dapat menjadi larva setelah 1 minggu kemudian. Lumayan cepat juga ya sahabat. Kalau di UMKM Magot Bapak Agus, waktu masih menjadi larva, sudah dipindahkan ke tempat khusus untuk penetasan. Bapak Agus menyiapkan tempat khusus yang di bawahnya berisi makanan untuk diberikan pada larva magot yang sudah menetas. Jadi, konsepnya gini sahabat. Larva magot ditempatkan di posisi sedikit tinggi. Kalau nanti sudah ada yang menetas, bisa langsung jatuh di tumpukan makanan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kemudian, baby-baby magot tadi, jika sudah berusia sekitar 21 hari, akan dipindahkan ke tempat dan wadah pembesaran khusus. Di hari ke-21 inilah, baby magot disebut prepupa. Siklus hidup magot akan terus berjalan normal dengan makanan organik hingga pada hari ke-45, magot-magot siap dipanen. Sebelum memasuki tahap pengolahan sahabat, magot harus dipastikan bersih. Selain itu, magot juga harus dijemur dulu supaya beradaptasi dengan rasa panas. Setelah beberapa lama, baru magot-magot tadi di oven dengan suhu tinggi selama 15 menit hingga kering dan siap dijual. Buat sahabat Ragam yang masih kepo sama siklus hidup magot, yuk kita flashback sebentar. Nah sahabat Ragam, magot yang udah masuk masa prepupa atau usia 21 hari tadi, kemudian tidak diberi makan selama 14 hari. Hei, jangan anggap ini penyiksaan ya sahabat. Ini sengaja kok, biar prepupa-prepupa tadi masuk ke tahap pupa. Sahabat Ragam bisa lihat nggak perbedaan magot-magot ini? Nah, magot-magot yang masih bergerak itu namanya prepupa. Kalau yang diam itu namanya pupa. Jadi seperti itu sahabat.
Setelah 3 hingga 7 hari kemudian, pupa-pupa tadi akan berubah menjadi lalat black soldier fly yang merupakan asal maggot tadi, sahabat. Oh iya, sahabat ragam, tahu nggak sih cerita unik dari lalat BSF? Jadi, lalat BSF jantan akan meninggal 3 hari kemudian setelah melakukan proses pengembangbiakan dengan lalat betina. Sedangkan lalat betina juga akan meninggal setelah bertelur calon-calon maggot tadi. Unik sekali ya, sahabat. Sekarang, mari kita kembali ke topik UMKM maggot Pak Agus. Pak Agus menjual beberapa jenis produk maggot. Di UMKM maggot Pak Agus, maggot kering dihargai dengan harga 50.000 per kilogram. Sementara maggot basah dihargai dengan harga 15.000 per kilogram. Juga terdapat kepompong atau pupa yang harganya 30.000 per kilogram. Sahabat ragam, UMKM maggot Pak Agus setiap minggunya bisa menerima pesanan hingga 50 kg maggot kering loh. Wah, banyak sekali ya sahabat. Padahal, UMKM maggot Pak Agus ini baru berdiri dari tahun 2016 dengan niat iseng loh sahabat. Nah, baru pada tahun 2020, UMKM ini benar-benar ditekuni Pak Agus sebagai pengganti kerja yang waktu itu pada masa COVID. Sahabat, aku lupa ngasih tahu nih. Sebenarnya, selain bisa membantu mempercepat proses penguraian sampah organik, maggot ini juga bisa loh membantu mengurangi bau kotoran hewan. Seperti maggot ditaruh di tempat kotoran ayam supaya nggak bau. Boleh dicoba nih sahabat. Oh iya sahabat, kebanyakan orang beli maggot itu buat makanan ikan ya. Karena maggot memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan bagus untuk perkembangan ikan. Seperti itu sahabat. Nah, kalian makin kepo nggak sama seluk-beluk maggot dan UMKM milik Pak Agus ini? Yuk, kita langsung tanya saja ke Pak Agusnya. Let's go! Baik sahabat ragam, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Agus Asrori. Oke, Bapak Agus. Bapak Agus ini yang memiliki UMKM maggot ya Pak? Iya, ya. Oke, jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Untuk sejarahnya berdirinya UMKM maggot ini, pripun Bapak? Ini ya, saya dulu itu berpikir tentang bagaimana menggunakan sampah ya. Sampah itu dimanfaatkan untuk apa saja bisanya ya. Jadi terus saya buka-buka di internet, ternyata sampah organik itu bisa dijadikan untuk maggot. Ya, jadi dari situ saya belajar tentang maggot dan akhirnya bisa sampai sekarang. Wow. Jadi sampah organik, terutama sisa makanan itu yang perlu dibuang begitu saja, ternyata bisa digunakan untuk budidaya maggot biasanya. Berarti itu memang makanannya makanan yang basah ya Pak ya? Iya ya. Untuk makanan maggot itu sendiri. Oke. Kemudian untuk produknya maggot itu ada berapa macam Pak? Mungkin ada produk-produk lain gitu. Untuk maggot itu yang terutama yaitu maggot basah ya. Maggot basah itu maggot masih hidup. Maggot fresh itu untuk pakan ternak, terutama unggas sama ikan. Itu bisa diberikan untuk tambah nutrisi ya. Gitu. Terus yang kedua itu maggot kering. Kalau maggot kering itu memang pakan premium untuk ikan hias. Jadi saya itu memproduksi maggot kering untuk pakan ikan hias. Berarti ada 2 jenis maggot ya Pak, Iya. yang diproduksi dari UMKM Bapak itu sendiri. Iya. Ada yang basah sama yang kering juga. Penggunaan maggot-maggot itu juga berbeda ya Pak. Iya. Oke. Kemudian untuk harga nih Pak, harganya apakah berbeda Pak dari maggot basah sama maggot kering gitu? Kalau maggot basah hidup itu antara 5.000 sampai 6.000 per kilo. Oh, per Gitu. kilo. Kalau untuk maggot kering itu antara 50 sampai
75.000 Wow. per kilogram gitu. Lebih mahal nggak Pak yang Iya, kering? karena itu selain penyusutan dari sekitar 3 kilo ke 1 kilo, setelah itu kita pakai listrik ya, Oh, pakai iya. mesin mikrowave, jadi hasilnya baik gitu. Oh, jadi memang kualitasnya juga lebih bagus mungkin Pak dari basah sama kering itu? Iya, lebih bagus yang kering Oh, gitu, iya, iya. karena untuk makan ikan hias. iya. Kemudian untuk labanya Bapak sendiri itu kisaran berapa nih Pak? Kalau itu sih sebenarnya nggak bisa dipatok, tapi alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau kita ngomong perkiraan antara 3 sampai 5. Oh, itu 3 Pak. sampai 5 juta per bulan. Oh, iya. Gitu. Berarti memang cukup ya Pak? Kira-kira Alhamdulillah. cukup. Berarti selalu berputar gitu ya Iya, Pak? iya. Oh, oke. Ini dulu ceritanya begini, waktu sebelum corona tahun Iya. 2016 itu sudah belajar tentang budidaya maggot, karena kita melihat sampah itu bisa digunakan untuk apa gitu kan. Oke. Jadi dulu cuma iseng-iseng, oh bisa maggot gitu. Terus waktu corona itu kita kehilangan pekerjaan, Iya, iya, iya. jadi malah teringat maggot lagi. Oke. Dari situ saya budidayakan. Jadi ketika kehilangan pekerjaan inti, ada pekerjaan sampingan, dan sekarang malah jadi pekerjaan inti. Jadi selain dari sampah organik, saya juga memelihara maggot dari kotoran ayam. Jadi di atasnya itu ada ayam, bawahnya itu maggot. Jadi kotoran ayam itu jatuh dimakan maggot. Jadi tidak membuang. Jadi dari kotoran jadi maggot bisa dikasihkan ke ayam lagi atau ke Jadi berputar lagi iya, ya, seperti Pak. itu. Jadi itu untuk kandang ayamnya berarti udah nggak bau ya Pak? Karena ada maggotnya itu nih. Iya, nggak bau, bisa dicek itu. Iya, iya. Jadi kalau ini kan lingkungan ya, Iya. kanan kiri juga rumah-rumah, kalau bau masih ada WA gitu. Jadi alhamdulillah setelah dikasih maggot nggak ada bau gitu, bisa dikendalikan. Oh, berarti cukup ramah lingkungan ya Iya, Pak? iya. Oke, gitu. Kemudian perluasan pasarnya nih Pak, Bapak memasarkan maggot ini kemana aja gitu? Pasalnya banyak sekali ya, tapi kita malah nggak mampu karena keterbatasan tenaga. Kita sudah ke Jakarta, Bekasi, Surabaya, Malang, utama kota-kota besar gitu kan. Kalau terus itu yang membeli itu mereka yang toko-toko pakan ikan hias, Oh, jadi malahan. grosiran. Iya. Jadi nanti di packing yang Iya. di repack lah istilahnya, Iya. gitu, di kecil-kecil, jadi bagi-bagi gitu. Oh, gitu. Berarti udah packingan dari sini juga Nah, nggih. kalau di sini kiloan, Oh, di sana kiloan. di packing dikasih merek-merek gitu. Oh, Jadi cuma ngoten. dipolos. Ya, berarti sini kayak produksi pertama gitu Iya, Pak, iya, tangan itu. pertama Iya. gitu. Oh, nggih. Jadi itu tadi ya sahabat Ragam, kira-kira dari Bapak Agus Pak Asrori. Agus selaku pemilik usaha maggot gitu nih Bapak. Jadi itu tadi adalah UMKM milik Bapak Agus, UMKM Maggot. Kalau kalian butuh makan ikan hias, makan unggas, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Nomor yang tertera adalah nomor Bapak Agus, pemilik UMKM Maggot.